Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai pemberlakuan vaksin PAS ya. Mulai tanggal 24 kemarin. Hari ini tanggal 25 Februari 2022. Saya memberitakan berita ini buat teman-teman BHMI khususnya yang ada di Hong Kong. Teman-teman follower saya, thank you untuk subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa share untuk teman-teman apabila apa yang saya share ini bermanfaat ya teman-teman. Ini saya bacakan ini sumber beritanya dari KJRI Hong Kong. Kenapa saya selalu mengutip KJRI Hong Kong? Dikarenakan yang valid itu adalah dari pemerintah kita, yaitu KJRI Hong Kong yang ada di Hong Kong ya. Ini dari Facebooknya. Saya bacakan ya teman-teman. Pemberlakuan vaksin PAS mulai 24 Februari 2022 wajib menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal 1 dosis. Ya, minimal 1 dosis ya, teman-teman. Ketika mengunjungi tempat umum kecuali memiliki surat keterangan dokter bahwa tidak dapat menerima vaksinasi. Oh, ini jadi paham nih teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa menerima vaksinasi, harus ada surat dokter yang ditunjukkan kepada kalau kita mau masuk di suatu tempat atau dimanapun ya, temanku. Mbak Anti, sorry, saya bikin konten dilut. Iya, saya bikin konten 1 menit ya. Tak rampung sik lagi ngomong. Thank you. Arep tak angkat gak tego. Temanku, sorry teman-teman. Terus ini selanjutnya, bila mendapatkan vaksinasi di Hong Kong, tunjukkan QR code ya, QR code. Bahasa Inggrisnya QR code, bahasa Indonesianya QR code. Jadi di telinganya dibiasakan dengan bahasa Inggris ya teman-teman. QR code, QR code. Bukti vaksinasi yang ada di aplikasi Live Home Safe atau I'm Smart atau e-healthy itu ya. Kertas sertifikat vaksin yang memuat QR code. Bila mendapatkan vaksinasi di Indonesia, tunjukkan sertifikat vaksinasi atau QR code yang didapat dari pemeriksaan kesehatan ketika ketibaan di Hong Kong atau QR code yang didapat dari hasil pelaporan ke kantor pos. Ini perlu saya jelaskan teman-teman. Untuk yang baru pulang dari Indonesia dan vaksinasinya di Indonesia, itu harus mendaftarkan diri ke post office terdekat ya. Harus bawa kontrak kerja, paspor sama Hong Kong ID sama sertifikat vaksin dari Indonesia yang asli. Jadi didaftarkan di situ, nanti diverifikasi oleh Departemen Kesehatan Hong Kong. Setahu saya itu ya, ini yang dijelaskan KJRI saya rinci karena saya udah ngerjakannya, jadi saya paham. Terus cara pelaporan vaksin dari Indonesia selain Hong Kong untuk dapat QR code bahwa ini tak bacakan tadi, bahwa sertifikat vaksinasi tidak begitu kelihatan kacamata saya, kacamata jauh, diri isi formulir di 18 kantor pos khusus. Kantor posnya pun kantor pos khusus ya. Biasanya majikan tahu kok, kita kasih tahu kalau majikannya kita kasih tahu. Lokasi kantor pos, perhatikan ini baik-baik ya. Lokasi kantor pos di General Post Office. General Post Office itu setahu saya ada di sentral itu. Terus kantor Post Office Tat Si Mui. Terus mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya. Aberdeen, Wan Chai, Sam Soi Po, Gillian Avenue, Kundong, Wong Tai Sin, Tsim Sha Tsui, Guai Phong, Sek Wu Hui, Jong Kwan O, Satin, Tai Po, Jun Wan, Dun Mun, Yun Long, dan Tung Chung. Terus alamatnya ada di www.hongkongpost.hk. Nanti tak sertakan di bawah ya, di deskripsi di bawah, dibaca lagi ya teman-teman. Tempat umum yang harus menunjukkan bukti vaksinasi, lihat slide. Nah, tempat umumnya yang harus menunjukkan vaksinasinya saya nggak bisa lihat kalau terdekat.
Ya, tempat umum yang harus menunjukkan vaksinasi adalah restoran atau rumah makan. Jenis tempat menerapkan kebijakan vaksin pas yang perlu dilakukan oleh pengunjung. Perlu atau tidak menunjukkan QR code bukti vaksinasi atau pengecualian medis untuk pemindahan saat masuk. Terus ini ya tak bacakan tempatnya di mana aja, nanti tak sertakan di Facebook saya di bawah ya, restoran atau rumah makan, bar atau pub, terus pusat permainan dan hiburan, tempat pemandian, pusat kebugaran, tempat hiburan umum, tempat pesta, salon kecantikan, pusat komunitas atau perkumpulan, klub atau klub malam, tempat karaoke, tempat bermain, mahjong, mahjong itu loh ya, tempat pijat, tempat olahraga, kolam renang, kapal pesiar, gedung acara. Terus di dalam ruangan, luar ruangan menunjukkan bukti vaksinasi saat masuk. Itu harus menunjukkan QR code-nya ya. QR code-nya kita semua tahu, nggak perlu tak jelaskan ya teman-teman. Terus masih ada lagi nih slide-nya. Oh, ini salon, tempat cukur rambut, tempat ibadah atau keagamaan, pusat perbelanjaan, toko serba, pasar, supermarket, hotel dan penginapan. Tidak ada perlu atau tidak ini ya menunjukkan vaksinasi. Nanti tak tunjukin ya teman-teman di situ ya. Terus ini penting sekali buat kita semuanya. Kenapa? Dipastikan kita harus vaksin. Saya kalau jarak jauh nggak lihat kecantikan muka saya. Kalau gini baca nggak bisa. Terus pentingnya vaksin di sini itu selain melindungi diri kita sendiri, ini saya selalu menyampaikan buat teman-teman. Selain untuk melindungi diri kita sendiri, itu juga diwajibkan. Baik di Indonesia ataupun di Hong Kong itu diwajibkan ya. Setahu saya di Indonesia masuk mall itu sudah sangat lama harus ada vaksin. Terus naik kereta atau lain-lain itu harus menunjukkan sertifikat vaksin. Naik pesawat, naik bis kalau nggak salah yang nggak perlu menunjukkan kertas vaksin. Bahkan di Indonesia itu lebih parah lagi ketika lagi parah-parahnya itu kalau naik bis aja itu harus nunjukin PCR test atau antigen di zamannya ya. Tapi sekarang setiap saat berubah dan mudah-mudahan setiap saat akan membaik keadaan, insya Allah ndak ini kan nggak ada kekhawatiran di pikiran kita. Terus kondisinya Hong Kong saat ini memang tidak baik-baik saja. Kita semuanya wajib waspada. Kita semuanya harus mengikuti protokol kesehatan. Makanya saya nggak berani keluar, saya nggak berani ini dikarenakan apa? Kalau sampai tempat, kenapa harus tut di safe home safe itu biar kita tak ulangi lagi ya, supaya kita demi keselamatan bersama kita harus paham, kita harus tahu ya guys. Ini teman-teman, kenapa kita harus tut ke live home safe, kelihatan toh dari jauh aja karena ada data saya. Terus ini tut yang ini jangan sampai lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 atau 1 kita harus wajib PCR test di mana ada tempat PCR test, dan itu antrinya berjam-jam sampai 4-5 jam. Itu yang saya hindari dikarenakan saya tidak punya banyak waktu untuk itu, jadinya saya lebih baik saya ada di rumah saja. Terus ini juga, terus ini adalah ini teman-teman, semua itu nanti begitu tut ini ya, begitu tut live home safe ini kan ditutkan di barcode-nya live home safe itu, terus itu langsung keluar vaksinasinya. Kalau sudah vaksin langsung keluar, kelihatan nggak? Kelihatannya vaksinasinya langsung keluar seperti ini, barcode seperti ini. Bahasa Indonesianya QR code itu barcode guys, barcode. Saya bukan sok bahasa Inggris dikarenakan memang mulutnya itu harus disesuaikan. Di sini kita ngomong barcode tidak ada yang ngerti. Terus ini semuanya, ini ada datanya kita. Saya baru 2 kali jadi belum ada. Jadi teman-teman jangan lupa HP-nya jangan sampai baterainya habis ya. Kemana-mana harus power bank. Kalau teman-teman yang keluar-keluar bawa power bank, jangan sampai baterainya habis dikarenakan memang kita butuh saat kita harus tap ke QR barcode-nya, QR code barcode-nya live home safe dimanapun
tempat itu harus ada, dipastikan semua HP harus nyala. Karena HP itu nanti yang akan mendeteksi siapa yang terinfeksi atau siapa yang tidak terinfeksi, atau pemberitahuan bagi kita semuanya bagi kita semuanya yang ada di Hong Kong khususnya gitu. Demi keselamatan bersama, mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kita melanggar, karena kalau melanggar kita harus membayar denda sebanyak 10.000. Kemarin sudah saya upload videonya, teman-teman silahkan disimak video saya sebelumnya. Thank you teman-teman, semoga apa yang saya share hari ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih untuk semuanya, thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Bye.